Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas mengenai sujud sahwi dan sujud tilawah. Ini kaitannya dengan seandainya sifat lupa yang melekat pada manusia itu kejadian ketika sholat. Jadi nanti kita akan bahas mengenai pengertian dari sujud sahwi dan sujud tilawah ini kalau cukup waktunya. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi, lalu bagaimana cara sujud sahwi, bagaimana bacaan sujud sahwi, lalu hikmahnya apa. Hadirin rahimakumullah, ini saya perlu sebagai pendahuluan ya sebelum masuk ke materi hari ini. Ini saya bersyukur malam hari ini sudah bertambah jamaah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh hadirin sekalian untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, terlebih mengenai pasolatan. Saya sekarang mengajar di SD Bedokerten, jadi ini mumpung orang tuanya di sini. Ketika saya tanya ke siswa kelas 6 pagi hari jam 7, setelah berdoa saya tanya ke siswa, siapa yang belum sholat subuh? Awal saya tanya itu ada 16 dari 23 siswa tidak sholat subuh. Kemudian belakangan sampai terakhir tadi pagi masih ada 5 siswa yang tidak sholat subuh. Ketika saya tanya kenapa tidak sholat subuh, lupa. Padahal sudah hampir 2 bulan, lupa terus. Ada juga yang lawang bapak juga nggak sholat, ibu juga nggak sholat. Ini bisa di cross check ke ibunya Ais. Nah, karena Ais itu murid saya, jadi apa yang dikerjakan di kelas itu bisa diceritakan oleh Mbak Ais. Ada siswa yang dengan PD-nya itu menjawab, lah nggak apa-apa nggak sholat, bapakku nggak sholat. Jadi berangkatnya dia itu nggak tahu bapaknya itu masih tidur. Jadi yang ngepit. Ada yang seperti itu. Ini artinya apa? Jadi kalau kita selaku orang tua sekarang sholat, belajar sinau pasolatan, bagus. Maka saya berulang-ulang, lebih bagus lagi kalau ngajak keluarganya. Istri ngajak suami, suami ngajak istri. Nanti dua-duanya ayah ibu ngajak putrinya atau putranya, ajak mantunya. Perlahan-lahan sedikit-sedikit. Minggu ini bertambah anaknya yang ikut, minggu depannya adiknya, anaknya, terus bertambah nanti sehingga apa? Ilmunya itu sama. Setidaknya ngaji kita mengenai pasolatan itu karena kita kan dibuat sistem ya, ada semacam kurikulumnya. Kita habiskan materi bacaan sholat disertai artinya, kan fokus ke sini. Nanti kalau kesananya kalau sudah hafal, sudah menguasai, kemudian mempraktekkan, itu akan berimbas kepada mentalnya, habit, kebiasaan dari sholat. Saya sampaikan kemarin di Jelamprang, Bapak Ibu, untuk suami kalau mau istri yang bagus, lihat bagaimana sholat subuhnya. Kalau mau suami yang bagus, bagaimana sholat subuhnya. Sudah gitu aja. Jadi ngukurnya dari bagaimana dia sholat subuh, itu saja sudah jadi ukuran. Dia itu mau taat kepada suami, dia itu mau patuh pada suami, taat pada Allah, atau suami sayang atau cinta kepada istri, itu bagaimana dia sholat subuhnya. Kenapa? Karena ketika sholat subuh itu sudah ada ujiannya sangat luar biasa. Di pagi hari ada peralihan malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Juga ada apa? Pasukan setannya menyebarkan debu-debu untuk menutupi mata, menyelimuti supaya enggak sholat subuh. Kalaupun sholat subuh bangunnya siang. Maka dari situlah lalu tanggung jawab saya selaku guru,
Saya ingatkan sekarang siswanya di sekolah. Sebenarnya itu saya itu nyindir orang tuanya. Ya secara tidak langsung ya. Bu Ais kan ada di grup. Saya umumkan, Bapak Ibu saya melaporkan ada 16 putra-putri dari 23 tidak sholat subuh. Kemarin hari Senin saya ke Banjar Dadap, sebelah utarnya pasar, sebelah selatannya pasar itu. Saya datang ke sana. Ketika saya minta, karena anaknya jarang berangkat. Kemudian Pak mudah-mudahan besok berangkat, kemudian sholat subuh. Si anak ini ngedip ke bapaknya, gini-gini, guyu-guyu, seolah-olah ya bapak juga nggak sholat. Jadi dia bapaknya itu nutup tupi, inggi. Saya tahu anaknya itu mau bilang, karena di sekolah juga pernah bilang lah bapak juga nggak pernah sholat. Nah dari itu bagaimana ini hikmahnya? Sholat subuh dulu. Kalau mau kuat lagi kuasai dunianya, materinya, qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi hadirin rahimakumullah, itu untuk mengingatkan. Biar aja sekarang ada yang menaikkan harga BBM, kita naikkan aja kualitas sholat kita. Karena apapun kita protes tetap aja nggak bakal turun. Mending kita berangkat ke masjid, sinau, thalabul ilmi, awal waktu sholatnya berjamaah. Insya Allah itu yang akan mengangkat kita, derajat kita diangkat oleh Allah. Setiap langkah kita yang kanan, langkah kaki kiri itu akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, kita kan tujuannya ke akhirat ya, bukan nanti di dunia saja. Baik hadirin rahimakumullah, sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika dalam sholat, ketika seseorang itu meninggalkan secara tidak sengaja atau lupa dari gerakan-gerakan atau rukun dari sholat. Lupa ini kan sifat manusia. Nabi Muhammad juga pernah lupa. Suatu saat Nabi Muhammad itu sholat zuhurnya 2 rakaat. Kemudian begitu keluar, ada sahabat yang seolah-olah berbincang, ini sholatnya dikosor, sholat zuhurnya disingkat, diringkas. Kata Nabi, apa benar itu omongan si fulan? Maksudnya benar gak sih kalau tadi itu sholatnya 2 rakaat? Iya, sahabat-sahabatnya iya. Kemudian Nabi melakukan tambahannya sholat sebagai penggenap untuk 2 rakaat yang tidak ada yang kurang. Itu artinya apa? Nabi Muhammad saja itu pernah lupa. Tetapi kita ambil hikmahnya apa? Hikmahnya itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Ada sifat basyariahnya, ada sifat lupanya itu ada. Dan yang kedua apa? Itu memberi pelajaran untuk kita. Karena sangat mungkin kita itu lupa dalam jumlah rakaat misalnya atau gerakan sholat. Nih saya di awal aja umumkannya nih. Makanya untuk menghindari lupa itu, kemudian mengenai lupa atau ketinggalan rukun dari sholat, lebih baik kita datang ke masjid sholat berjamaah. Itu potensi atau kemungkinan untuk lupanya, untuk yang ketinggalan itu sangat kecil. Maksudnya rukunnya ada yang kelewat, ada yang keloncat, itu sangat kecil. Kenapa? Karena berjamaah. Mau tanya Pak, kalau misalnya kejadian lupa seperti itu sudah salam, yang sebetulnya 4 rakaat lalu 2, itu lalu niatnya bagaimana? Niatnya nambah? Oh iya, sudah langsung ke kasus. Bagaimana kalau sudah misalnya tadi sudah sholat zuhur 2 rakaat, sudah salam, assalamualaikum, ternyata baru 2 rakaat, harusnya 4 rakaat, ternyata baru 2 rakaat, sudah salam. Ingat, lalu bagaimana? Sudah niat lagi sholat zuhur, tambah sebagai penggenap dari yang kurangan tadi 2 rakaat, tambah 2. Itu kalau masih di dalam masjid, kalau udah ya. keluar. Nah, kalau sudah kasus itu ya. Bagaimana kalau sudah di luar? Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, ini misalnya nih ya, di rumah atau di masjid sendirian misalnya.
Kalau berjamaah kan kemungkinan tipis itu ya kejadian. Di rumah sholat zuhur, mungkin sudah pikirnya kemana-mana, Allahu Akbar. Ternyata rakaat kedua itu langsung assalamualaikum, assalamualaikum, sudah aja. Terus nyetir bawa mobil misalnya, tekan RC itu, wah masya Allah, tadi kayaknya sholatnya cuma 2 rakaat deh, 2 apa 4 rakaat ya. Kalau ragu-ragu tinggalkan, lalu ambil air wudhu, sholat 4 rakaat. Jadi sholat yang tadi tidak dianggap tidak sah atau batal. Ulangi lagi dari awal karena sudah terhalang oleh masa ya, ada lamanya antara selesai sholat dengan ingatnya. Itu masih untung Bapak Ibu diingatkan oleh Allah ya. Lalu sujud sahwi enggak? Itu tidak normal sholat karena sholat duhurnya normal. Tapi beda lagi kalau masih kan ada jarak. Nanti di sini ada yang sebab-sebab sujud sahwi. Baik, terima kasih. Itu ya. Kemudian saya ada beberapa dari kitab Safinatun Najah, kemudian dari kitab Takrib, kemudian ada dari syarah dari Safinatun Najah dari Imam Nawawi dari Banten ya, bukan Imam Nawawi yang lain. Apa di sini disebutkan mengenai paslun asbabus sujud sahwi arba'atun. Ada 4 sebab sujud sahwi. Ini menurut kitab kuning, kitab klasik ini. Yang pertama itu tarku ba'din min ab'adis sholat au ba'dil ba'd. Apa tuh, meninggalkan sebagian atau salah satu sunnah ab'ad sholat atau sebagian darinya. Ini maksudnya apa? Ini meninggalkan sunnah ab'adnya. Ada gerakan yang dia itu tidak lakukan. Misalnya ini kalau lupa ya, kalau lupa atau tidak ingat, yaitu tasyahud. Dia tidak membaca tasyahud. Langsung aja setelah mau rakaat ketiga itu setelah sujud enggak itu. Begitu ingat, nanti dia sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang kedua, asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ini ada catatan nasiyan. Yaitu meletakkan dengan tidak sengaja sesuatu yang apabila disengaja dilakukan akan membatalkan sholat, dan jika tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Makanya ada kata-kata falahu nasiyan ketika lupa. Lalu yang ketiga, naqlu ruknin qauli ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Jadi rukun ucapan ketika tahiyat baca Al-Fatihah misalnya. Mungkin jadi kan, bisa saja terjadi. Kemudian yang terakhir al-rabi'ah, yaitu mengerjakan tambahan rukun fi'li dengan ragu-ragu. Itu kalau merujuk kitab Safinatun Najah. Lalu yang saya kumpulkan dari beberapa kitab itu saya singkat menjadi sebab-sebab sujud sahwi itu setidaknya ada 3. Yang pertama penambahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga adanya keraguan-raguan atau syak. Bahasa fikihnya itu syakun, bahasa hadisnya itu syakun. Yang pertama sebab-sebabnya ini penambahan. Apa maksudnya ini? Yaitu apabila seseorang menambah sholatnya, baik berupa berdiri, duduk, atau ruku, sujud secara sengaja, maka batal sholatnya. Tetapi kalau ia lupa, tidak ingat hingga selesai dari sholat, maka ia perlu sujud sahwi. Jadi dia nambah. Misalnya rukunya dia 2 kali. Ini misalnya kejadian ya. Setelah membaca surat pendek, Allahu Akbar, ruku. Kemudian dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dia lupa itu di situ, ngeblank, tiba-tiba aja ruku lagi. Allahu Akbar. 2 kali itu nambah. Pas ruku kedua ingat, Masya Allah. Atau astagfirullah dalam hati ya. Tadi kan sudah ruku, ya diselesaikan dulu. Berarti kan ada tambahan gerakan. Itu apa? Ruku. Rukunya 2 kali. Dia selesaikan Sami Allahu liman hamidah sampai selesai. Nah, sebelum salam
sujud sahwi. Nanti ada sujud sahwi sebelum dan sesudah salam. Nanti ada 2. Kapan waktunya? Lalu yang kedua, sebab-sebab sujud sahwi itu bisa jadi pengurangan. Maksudnya apa? Jika ia tidak tasyahud awal, lalu dia langsung berdiri untuk rakaat ketiga, pas rakaat ketiga dia baru ingat, maka apa? Gugurlah tasyahud awalnya. Tetapi apa? Tidak usah dia duduk lagi untuk melakukan tasyahud awal. Tetapi apa? Lanjutkan sholatnya sampai selesai, lalu sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ini mengurangi. Saya berikan contohnya, prakteknya. Ini ketika tahiyat. Ketika tasawuf awal ya, harusnya tasawuf awal. Tapi begitu dari sujud kedua, mestinya duduk untuk tasyahud, ini malah berdiri. Terus apa? Membaca Al-Fatihah. Begitu walau dolin atau pas ayat, kelingan, tadi belum tasyahud, baik lagi. Jangan. Tetapi lanjutkan sampai selesai. Begitu setelah ini rakaat terakhir, rakaat terakhirnya misalnya 3 rakaat atau yang 4 rakaat, jangan langsung salam, tetapi sujud lagi 2 kali, sajdatain, sujud lagi 1 kali, kemudian salam. Ya, ada yang 2 kali, sajdatain. Misalnya saya kan dulu pernah gak ingat ya, sampai diingati Pak Masud ya. Dulu kan saya nggak rukuk sekali ya. Itu karena saya terjun lah. Setelah saya sampai rumah kan Pak Masud tadi nggak pakai rukuk ya. Itu rukuknya gimana itu? Ya. Jadinya sholatnya sah atau tidak? Padahal saya nggak ingat sekali. Ketiduran, masa salat tidur ya? Nah, itu kan waktu asar itu ya. Ya, saya ingat. Posisi saya agak jauh gitu ya. Nah, itu kejadian real ya. Jadi Pak Is itu pernah sholat tanpa ada ruku. Saya posisi masbuk, jadi tidak menyimak apa sudah. Tapi sepintas itu nggak ruku memang ya, karena saya masbuk tapi kok nggak ruku, langsung sujud. Nah, itu apakah sah atau tidak? Kalau disengaja maka tidak sah, makmum itu batal semua. Karena Pak Is itu sampai rumah dari baru ingat, tidak apa, lupa sudah. Apakah sah? Karena sudah tidak ada makmum yang mengingatkan. Makanya di belakang imam itu harus yang paham betul mengenai sholat. Yang di belakang imam itu harus benar-benar yang paham sholat, jadi konsentrasi full. Karena imam itu manusia, pasti ada lupa atau salahnya. Ya, tinggal terus bagaimana ini kejadian? Sudah kejadian, nggak usah di ini lagi. Karena sama-sama tidak ada yang mengingatkan, sudah. Mudah-mudahan itu sah. Kecuali kalau ada makmum yang mengingatkan, ngeyel lagi imamnya ini, baru belandang terus. Karena nggak paham, misalnya imamnya ada makmum, subhanallah, malah tetap aja. Ya, itu kejadian ya. Tetapi ketika ini kalau pengurangan boleh sujud dilanjutkan lagi ketika begini. Saya pernah pas asar ya, harusnya rakaat keempat ya. Harusnya rakaat keempat, saya malah mau naik lagi. Begini. Harusnya itu begini, tahiyat akhir. Tetapi saya berdiri, nah baru gini, Allah, sudah diingatkan, subhanallah, saya segera kembali. Tetapi kalau saya sudah segini, makmum baru nyeletuk, saya sudah bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, saya lanjutkan. Lanjutkan apa? Jadi 5 rakaat. Tetapi di ujung
sujud sahwi. Loh, kenapa? Karena sudah melewati satu rukun. Ada satu rukun yang dilewati. Apa? Saya sudah membaca bismillah. Membaca Al-Fatihah. Bismillah. Semuanya. Si makmum juga ikut sujud sahwi. Nanti makanya imam makmum juga harus tahu loh. Kenapa kok sujud si imam sujudnya sampai 3 kali? Nanti ini yang di sini kan ada yang sebelum atau sesudah salam intinya sujudnya. Bacaannya pas sujud ya, nanti saya sampaikan. Jadi itu kalau pengurangan. Jadi kan ada yang dikurangi kan? Kalau tadi kan penambah. Ada yang berkurang rukun dari rukun sholat itu ada yang terlewat. Lalu yang ketiga sebab-sebabnya adalah ragu-ragu. Syakun, ragu-ragu. Kalau ragu-ragu biasanya pas sholat sendiri. Syakun pakai sya, kaf. Yaitu apa? Ini yang saya maksud tadi itu. Ada sujud sahwinya setelah salam, ada yang sebelum salam. Bagaimana kalau yang setelah salam? Setelah selesai assalamualaikum baru sujud sahwi. Yaitu misalnya ketika sholat zuhur harusnya kan 4 rakaat, tapi dia itu ragu-ragu. Ini saya sudah sholat zuhurnya itu 2 rakaat atau 3 rakaat. Lalu terus dia yakin, saya lebih condongnya ke 3 rakaat. Ke 3 rakaat. Lalu dia apa? Ia langsung menambahkan 1 rakaat lagi supaya genap 4 rakaat hasil dari pemikirannya yang ia yakini. Lalu bagaimana? Karena dia taruh ragu-ragu, dia sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum salam dulu, setelah selesai salam baru sujud 2 kali, kemudian salam. Kalau salam pertama itu sholatnya. Jadi saya ragu-ragu nih, mungkin tengah-tengah, pas antara kedua atau ketiga, saya berdiri atau mau tahiyat tasyahud awal, ragu-ragu. Ini kayaknya pas sujud misalnya ini bimbangnya pas sujud ini dia bingung. Ini saya mau naik untuk rakaat ketiga atau mau rakaat kedua, kan ragu. Kayaknya rakaat ketiga deh. Soalnya tadi udah baca tasyahud kayaknya. Ingat dia masih ada keraguan. Sujud, kemudian dia berdiri. Berarti dia memilih yang 3 kan? Padahal mungkin aslinya itu dia baru 2, harusnya baru 2. Nah, dia tambahkan lagi 1 rakaat. 1 rakaat tahiyat akhir, kemudian apa? Salam. Assalamualaikum, kemudian sujud 2 kali. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, terus salam. Assalamualaikum. Ya, cari aman Pak ya. Nggak apa-apa ya, karena belum tahu kan ya. Jadi meninggalkan yang ragu-ragu lebih baik saya sholat lagi karena saya punya waktu banyak. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu ilmunya begini, tidak usah mengulangi dari awal. Kita manfaatkan. Lah kenapa? Karena sunnah sujud sahwi itu adalah sunnah. Kita mengamalkan sunnah. Kita lakukan sujud sahwi saja. Bukan berarti kita nggak mau sholat lagi. Justru kita mengamalkan sunnahnya Rasul adanya sujud sahwi. Itu kalau yang zuhur atau 2 rakaat ini berdasarkan dari Abdullah ibnu Mas'ud ya. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba fayutimma alaihi summa sajdatain. Apabila seseorang di antara kalian itu ragu-ragu dalam sholatnya, falyataharras shawaba. Apa itu? Peganglah atau ambillah yang yakin dari 2 atau 3. Maka misalkan pilih 3, fayutimma alaihi, kemudian singkirkan itu yang 2 itu, lalu ambil yang 3, summa dilanjutkan, dilengkapi, summa yasjud sajdataini, kemudian sujudlah
2 kali sujud. Maksudnya adalah sujud sahwi. Nah ini kalau sudah selesai fayutimma dilengkapi alaihi, kemudian sujud 2 kali. Jadi setelah salam sujud lagi, namanya sujud sahwi 2 kali. Itu kalau kasusnya ragu-ragu antara 2 atau 3, terus milih yang 3. Lalu bagaimana kalau sama kasusnya pas sholat asar atau sholat, pokoknya yang sholat robiah. Robiah itu maksudnya yang 4 itu zuhur, asar atau isya, itu kan 4, makanya sholat robiah ya. Kalau dalam apa tuh kitab istilahnya itu sholat robiah ya, ada yang 4 rakaat. Bagaimana kalau yang dia ragu-ragu dalam jumlah sholat, jumlah rakaatnya, yang dilakukan itu sudah 2 atau sudah 3? Ternyata apa? Dia memilih yang kecil. Antisipasi. Dia milih yang karena ragu-ragu. Aslinya itu dia sudah 3 rakaat. Tapi karena dia ragu-ragu apa? Dia pilih yang 2. Kenapa pilih yang 2? Dia logis. Pilih yang kecil. Yang paling sedikit. Nah, kalau seperti ini, maka apa? Ia seperti biasa tasyahud awal, ada tasyahud awal lagi, ambil yang 2 rakaat kan. Kemudian apa? Kerjakan sisanya, yaitu 2 rakaat kekurangannya sampai selesai. Kemudian ia sebelum salam sujud sahwi dulu. Sebelum selesai sujud sahwi, sebelum salam itu sujud sahwi dulu, baru salam. Salam akhir dari sholat. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Ini saya cek di bab masajid, di pasaran masajid tentang sahwi fi sholah, lupa dalam sholat. Ini saya terjemahkan artinya aja ya. Apabila seorang itu ragu dalam sholatnya, kemudian ia itu tidak tahu jumlah rakaatnya, kam sholah salasan au arba'an, ini sholatku itu 3 rakaat apa 4 rakaat ya, maka apa? Fakta rohisyako, maka tinggalkan itu si ragu-raguan. Wal yabni ala mastaikona, ambil yang kamu yakini, yaitu apa? Yang 2. Summa yasjudu sajadatain qabla ayusallima, lalu dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau tadi kan setelah salam, ini sebelum salam. Sujud dulu 2 kali. Jadi kalau dipraktikkan begini. Yang memilih 2, karena ada istilah aqallu, yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu bagaimana? Saya di sini biar kedengaran. Setelah bacaan tahiyat ini selesai, pas tahiyat akhir ya, innaka hamidum majid, itu tidak berdoa yang kemarin saya sampaikan 4 doa itu, tidak salam dulu, tetapi sujud Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, sujud lagi 2 kali, baru yang setelah sujud yang kedua Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Itu ada 2, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Lalu bacaan sujudnya beda nggak kalau sama bacaan sujud biasanya? Ada perbedaan nggak? Oh iya. Baik, nah ini sekarang kebacaannya. Tadi yang ditanyakan juga Pak Badawi. Bagaimana bacaan sujud sahwinya? Ini mengenai bacaan sujud sahwinya, saya cek di hadisnya itu, apakah pakai yang kitab secutah itu, tidak ketemu. Tetapi ada dalam kitab, yaitu yang sarah dari Imam Nawawi Banten itu, Kasyifatus Suja fi Syarhi Safinatun Najah, ini karangan Imam Nawawi. Bagaimana bacaannya? Ini juga yang diajarkan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kan merujuknya ke sana, yaitu subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci. Maha suci siapa? Yaitu la Allah, la yanamu, yang tidak tidur,
wala yashu, dan juga tidak lupa. Itu kalau bacaan menurut Imam Nawawi. Ada lagi. Bagaimana? Kemarin pernah saya sampaikan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawarahu sudah sampai sini. Kalau yang sujud tilawah kan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sampai situ. Jadi bagaimana bacaannya? Yang gampang, subhana man la yanamu wala yashu. Ini saya cek juga di kitabnya Sahwi fi Shalah, bagaimana Nabi membacanya. Yang saya pelajari itu tidak sampai bacaan ini. Jadi waktu saya SMA kan pernah. Nggih. Bacanya sama. Iya. Antara sama jadi antara sujud tadi. Baca sama subhanallah. Iya. Nggih. Makanya kalau dalam kitab kuning itu dibacanya subhanallah wa yashu, tapi kalau dalam hadis-hadisnya tidak. Sebagaimana sujud sudah dalam sholat, karena ini kan bacaan sholat, maka yang dibaca adalah bacaan sholat. Bacaan yang mana? Ada dua yang saya sampaikan kemarin. Kalau pas sujud kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhanallah rabbiyal a'la. Sebanyak berapa kali? Tidak disebutkan. Karena dalam hadisnya itu sajadatain, 2 kali sujud. Mengenai bagaimana bacaannya itu berarti sudah ada asumsinya. Seperti sujudnya ketika sholat. Kalau mau baca yang subhanallah subhanarabbiyal a'la wa bihamdi berarti 3 kali. Kalau yang subhanakallahumma berarti 1 kali. Ya. Makanya saya hati-hati bacaannya ini ada dalam kitab Kasyifatus Suja, sarah dari kitab Sabatun Najah. Ini yang disarahkan oleh Imam Nawawi. Ya. Subhana man la yanamu wala yashu. Allah itu Maha Suci, Allah yang tidak Allah itu enggak tidur, Allah itu enggak lupa. Begitu ya. G, silakan bertanya. G. Kan 2 kali sujudnya. Ya. Tenggang anunya tuh bacaannya apa? Setelah sujud pertama itu. Apanya sujud lagi gitu. Sujud terus setelah sujud berdiri gitu enggak baca-baca, langsung sujud lagi. Allahu Akbar, terus langsung enggak baca apa-apa lagi. Langsung. Jadi saya praktikkan ya. Ini sujud. Saya bacanya enggak yang pendek aja. Subhanallah 3 kali, kemudian tahiyat kan? Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, sujud, baca lagi. 2 kali, sudah 2 kali baru salam. Jadi tidak ada bacaan antara sujudnya. Antara sujud satu dengan sujudnya tidak disebutkan. Karena bukan bacaan duduk di antara sujud seperti bacaannya yang apalah Allahumma gfir gitu ya. Betul, karena tahiyat sudah selesai. Bacaan tahiyat sudah selesai. Jadi sampai ke wa'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal, baru Allahu Akbar sujud. Ya. Begitu? Cukup? Nah, kalau cukup alhamdulillah, biar enggak pas tet-tet itu loh bunyi. Kalau tidak ada saya akhiri. Saya merujuk dari kitab riwayat Muslim, dari kitab-kitab kuningnya. Kemudian yang tadi saya sampaikan penekanannya ya, subhanaman layanamu walasu itu dari kitab kuning ya. Kemudian apa ini hikmahnya? Hikmahnya kalau menurut saya lebih baik kita sholat fardunya itu berjamaah. Supaya apa? Supaya saling mengingatkan. Tugasnya imam itu kan memimpin. Tapi kan bisa jadi sifat manusia, imam itu juga lupa atau ada yang tertinggal. Maka si makmum kewajibannya mengingatkan. Baca subhanallah, terutama yang barisan awal yang paling dekat, atau perempuan. Tapi juga kedengaran kalau perempuan dia dikiranya mukul apa. Yang di sini terutama yang depan itu subhanallah. Dan imam harus peka, berarti ada yang salah atau ada yang kurang. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.